Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Dharma Putra. Saya berasal dari instansi Basarnas, Unit Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Simpul Dasar di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu simpul tangan atau overhand. Itu cara membuatnya cukup mudah, yaitu cukup dengan membuat satu loop dan memasukkan yang satunya lagi ke dalam loop, lalu ditarik seperti ini. Itu simpul 8. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu dengan seperti ini, lalu memasukkan salah satunya ke sini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu simpul tali tambat atau simpul bowlen. Caranya itu seperti ini. Membuat satu loop seperti ini, lalu memasukkan satunya lagi ke dalam loop seperti ini. Ditarik ke bawah, setengah melingkar ke bawah, lalu memasukkannya lagi ke loop, lalu ditarik, lalu rapikan. Seperti ini. Selanjutnya yaitu simpul 8 tengah atau yang biasa disebut dengan figure 8. Caranya yaitu seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu simpul 8 ganda 2 lingkaran atau double loop figure 8. Nah, cara membuatnya seperti ini. Tali dan lipat 2. Kalau bisa agak dipanjangkan agar lebih mudah untuk membuatnya. Caranya seperti ini. Lalu masukkan. Caranya hampir mirip dengan satu disimpul 8 ganda 1 lingkaran tadi, tetapi di sini kita tidak memasukkannya seluruhnya ke loop, tapi kita lipatkan loopnya ke belakang atau ke depan juga bisa, tergantung dari cara bagaimana kita masuk di awalnya. Dimasukkan ke sini, ke belakang, lalu ditarik, lalu rapikan. Nah, simpul 8 ganda 2 lingkaran ini atau double loop figure 8 ini berfungsi untuk menambatkan ke dua angkor yang berbeda. Seperti ini, bisa ke sini dan juga ke sini. Nah, selanjutnya yaitu simpul kupu-kupu atau butterfly. Itu kita buat seperti ini, atau loop yang cukup besar karena nanti gunanya itu mempermudahkan kita dalam membuat simpul tersebut. Lalu kita lipatkan ke belakang bawah jari kita atau di bawah tangan kita, atau diambil ke sini, lalu tarik, lalu rapikan. Simpul kupu-kupu ini fungsinya untuk menjaga tali agar tidak terputus, atau misalnya ada tali yang di sini kurang bagus atau hampir putus, jadi kita bisa melampauinya dengan cara kita berfokus di beban ini saja, di bagian kiri dan bagian kanan saja. Itunya
bagian ini tidak terbebani. Selanjutnya yaitu simpul tambat atau inline. Cara membuatnya seperti ini. Membuat satu loop terlebih dahulu. Nah, kita lipatkan ke sini, lalu memasukkannya ke dalam sini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu simpul nelayan atau fisherman. Caranya yaitu untuk menyambungkan dua tali atau dua ujung tali. Nah, caranya yaitu seperti ini. Kita buat seperti ini dulu, lalu membuat lilitan. Kalau bisa agak dipanjangkan biar untuk mempermudah. 1, 2. Nah, lalu kita masukkan ujung talinya ke dalam lilitan tersebut. Lalu rapikan. Selanjutnya tali yang satunya lagi kita lilitkan ke belakang talinya. 1, 2. Lalu masukkan ujung tali ke dalam lilitannya, mengarah keluar. Seperti ini. Lalu ditarik. Nah, hasilnya seperti ini. Itu untuk menghubungkan dua ujung tali. Selanjutnya kita akan membuat simpul jangkar ya. Lalu kita buat seperti ini. Seperti ini. Lalu tali yang ujungnya ini kita lilitkan ke media atau benda yang ingin kita tambatkan. Lalu kita tarik dan nanti dia akan mengunci dengan sendirinya. Karena ini medianya tipis, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya itu seperti ini untuk simpul jangkar. Nah, selanjutnya yaitu simpul 8 terusan atau figure 8 follow through, yaitu gunanya untuk mengikatkan ke media yang lebih besar. Nah, untuk hasil akhirnya sebenarnya hampir mirip dengan simpul 8 satu lingkaran. Jadi kita buat dulu simpul 8 dasar ini. Lalu ini ujung tali satunya lagi kita mengikuti simpul 8 dasar tadi seperti ini. Lalu satunya lagi kita ikuti pola yang ini dari sini biar lebih jelas. Nah, kita ikuti polanya melingkar seperti angka 8. Lalu kita putarkan ke sini, mengikuti ini. Tali yang bagian ini. Lalu yang terakhir seperti ini kan dia sama. Jadi kita ikuti yang ini sampai ke menyentuh ini. Masuk ke sini.
inilah hasil akhirnya. Ini untuk gunanya untuk menambahkan ke media yang lebih besar. Nah, kalau bisa untuk memperkuat simpul kita itu kita tambahkan pengunci simpul agar tidak terjadinya simpul yang terlepas. Caranya itu seperti ini. Menjadikan tali, lalu memasukkan salah satu ujung talinya ke dalam sini. Kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya yaitu simpul pangkal. Cara membuatnya yaitu dengan cara terlihatkan salah satu tali di sini, lalu kita lilitkan lagi dengan cara bersilangan. Ini ya, bersilang, lalu kita masukkan ujung tali yang pendek ke arah tengah persilangannya. Ini adalah simpul pangkal. Simpul pangkal ini yaitu semakin diberi beban atau kita tarik itu dia semakin mengunci. Nah, untuk memperkuat simpul kita itu kita tambahkan, sebaiknya kita tambahkan pengunci simpul ya. Agar nantinya tidak terjadi talinya terlepas atau simpulnya terlepas karena adanya goyangan atau hal-hal lain. Nah, selanjutnya yaitu simpul kita. Kegunaannya yaitu untuk menyambungkan dua tali atau media yang pipih. Ini contohnya weaving. Sama salah satu ujungnya kita buat dulu seperti ini. Buat dulu simpul dasar atau simpul biasa. Itu salah satu ujungnya. Seperti ini. Lalu yang satunya kita ikuti dengan arah yang berlawanan. Ke arah yang berlawanan, mengikuti pola dari simpul yang pertama tadi. Seperti ini. Lalu masukkan ke akhirnya, dan itu kuat, bisa dirapikan lagi. Akhirnya seperti ini. Itu untuk menyambungkan dua ujung tali yang berbentuk pipih.